Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Santiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya bertugas di SMP Swadhyaya Seni Ukir Penarungan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran matematika dengan mengambil materi teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan. Tadaasana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Biar kalian lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita lakukan yel-yel sekolah kita terlebih dahulu. Tepuk Swadhyaya. S M P SMP Swadhyaya Jaya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kalian bisa duduk kembali. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Alvin. Kenapa Alvin? Sakit. Ada lagi? Ada. Siapa? Betul. Kenapa Dewetu? Sakit juga. Ya, semoga yang sakit cepat sembuh ya, agar bisa mengikuti pembelajaran kembali. Kalian yang ada di sini sudah kalian jaga kesehatannya agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum Ibu melanjutkan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengetahui apa kalian masih ingat dengan materi pembelajaran prasyarat yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, apa kalian masih ingat macam-macam atau jenis-jenis segitiga yang kalian ketahui? Coba angkat tangannya. Ya, Anggi. Yang saya ketahui, jenis-jenis segitiga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembaran. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Ya. Nah, segitiga itu macam-macamnya atau jenis-jenisnya bisa dibedakan, yaitu berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga apa? Sama ya, kaki sama sisi. Terus lagi satu segitiga sembarang. Jangan sembarangan ya, segitiga sembarang. Kemudian berdasarkan besar sudutnya tadi ada segitiga apa saja? Ya, lancip, siku-siku, kemudian segitiga tumpul. Ya, berarti kalian masih ingat ya? Nah, sekarang materi yang berhubungan lagi dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu bilangan kuadrat dan bentuk akar. Nah, Ibu ingin tahu berapa hasil dari 6 kuadrat? Ayo angkat tangannya. Ya, Nobita? 36. Iya, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, bentuk akar. Berapa akar dari 4? Ya, Sari? 8. Ya, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat ya. Agar kalian lebih ingat lagi dengan materi pembelajaran sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah game berupa kuisis. Kalian silahkan join melalui smartphone kalian. Ibu mulai ya. Perhatikan kode yang tertera di layar proyektor untuk join.
untuk belajarnya. Nah, di sini kalian perlu tahu bahwa teorema Pythagoras ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Di antaranya yang pertama yaitu kalian dapat mengukur jarak atau lokasi yang terdekat. Nah, siapa tahu kalian mau ke suatu tempat biar dapat menjangkau lokasi itu dengan lebih dekat, kalian juga nanti bisa menggunakan aturan Pythagoras. Kemudian yang lainnya, Pythagoras ini sering loh digunakan oleh kuli bangunan. Masa kalian kalah sama kuli bangunan? Walaupun dia tidak memakai rumus, di sini biasanya kuli bangunan itu untuk mengetahui ikunya dia menggunakan aturan 3, 4, 5 atau ukuran-ukuran dari angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras. Jadi kalian harus termotivasi biar tidak kalah sama tukang bangun. Semangat! Nah, kalian senyum sedikit biar tidak tegang suasananya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas nanti tentang teorema Pythagoras. Ibu akan memberikan kalian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Nanti kalian juga membuat alat peraga dengan benda konkret yaitu kertas origami. Nah, jadi kalian nanti tempelkan pada LKPD-nya itu untuk permasalahan yang pertama. Jadi nanti kalian berkreasi di sana ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian menyelesaikan permasalahan seperti biasa tentang teorema Pythagoras. Ya. Nah, jadi kalian nanti mengerjakan permasalahan tersebut secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kalian selesaikan permasalahan tersebut bersama teman kelompok kalian. Di sini ibu tidak hanya menilai kemampuan kognitif kalian atau pengetahuan kalian, tetapi ibu juga menilai sikap kalian saat memecah masalah. Kemudian keterampilan kalian juga ya. Sekarang ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian bisa lihat anggota kelompok kalian pada layar LKPD yang sedang ditampilkan. Sudah? Nah, ibu persilahkan kalian untuk membentuk kelompok. Sekarang ibu akan membagikan kalian LKPD dan juga kertas origami untuk kalian membuat alat peraga membuktikan kebenaran teorema Pythagoras.
sudah menonton video yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat pada LKPD. Sekarang kalian bisa mulai mengerjakan permasalahan pada LKPD tersebut. Kalian juga bisa mencari bahan referensi pada bahan ajar yang telah dibagikan, kemudian pada buku paket dan sumber lainnya. Boleh juga pakai internet dari HP kalian untuk mencari informasi atau bahan referensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kalian bisa mulai diskusi kelompoknya. Ibu beri waktu kalian 20 menit. Sebelum menyelesaikan LKPD tersebut, baca dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Ingat, lengkapi dulu dengan identitas kalian. Kalian baca dulu petunjuk dari soalnya, disuruh ngapain di sana. Ukur dulu pada kertas origaminya sesuai dengan ukuran yang diminta pada LKPD-nya. Ya, jadi kalian kerja sama, nanti ada yang nempel. Berapa nih? Ini iya. Nah, berapa? Kuadrat iya. Iya. Ya, lanjut. Terus ya, RB kuadrat. Nah, sekarang iya. Terus, 6 kali 6 kamu ambil 3. Iya. Terus, tambah. Iya, lanjutkan. 100. Iya, 100. Benar. Lanjutkan dah itu ya. Cari dia panjangnya. Anak sudah selesai? Belum. Ada yang sudah selesai? Sudah. Buat yang sudah, berarti ada yang belum. Yang belum dilanjutkan dulu ya. Waktunya masih
sekitar 5 menit. Lanjut kita nanti presentasi. Sudah ya? Sudah. Ya, kelompok 3 sudah berarti. Kelompok 2 kurang lagi sedikit. Kelompok 1. Kelompok 5. Nah, sudah semua berarti? Jika sudah, kita akan lanjutkan dengan presentasi. Untuk permasalahan yang pertama, kelompok berapa yang ingin mewakili? Nah, maju-maju saja ya. Kelompok 1, silakan maju 2 orang untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agan Sabri Pramana. Dari teman saya Putu Gede Mertadinata. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Permasalahan 1, jika sedang menemani adiknya bermain puzzle, kemudian dia mengambil 3 potongan kepingan puzzle persegi dengan ukuran yang berbeda dan menggabungkannya seperti gambar. Buktikanlah teorema Pythagoras dari permasalahan tersebut. Berdasarkan alat peraga potongan kategori tadi yang telah kami buat, kami peroleh di sini panjang A sama dengan 3 cm. Maka luas persegi A sama dengan 9 cm. Kemudian panjang B sama dengan 4 cm. Maka luas persegi sama 9 tambah 16 sama dengan 25. Hal tersebut juga sesuai dengan jumlah potongan kertas origami yang kita tempel pada bagian bawah dan bagian tegak segitiga siku-siku. Jika digabungkan maka jumlahnya sesuai dengan sisi miring dan segitiga siku-siku tersebut. Sehingga di sini terbukti bahwa jumlah potongan kertas origami di atas. Buktikanlah kebenaran teorema Pythagoras. Jika persegi A kuadrat dan B kuadrat digabung maka jumlahnya sama dengan C kuadrat, sehingga dapat dibuktikan bahwa teorema Pythagoras 9 tambah 16 sama dengan 25. Untuk gambar pertama, luas daerah persegi yang panjang sisinya adalah panjang salah satu siku-siku pada ABC adalah 9. Luas daerah persegi panjang sisinya adalah panjang salah satu sisi siku-siku yang lainnya pada segitiga ABC sama dengan 16. Jadi jumlah luas daerah persegi pada dua sisi siku-siku persegi segitiga ABC ada 25. Untuk gambar 2, luas daerah persegi yang panjang sisinya adalah panjang hipotenusa segitiga ABC adalah 100. Jumlah luas daerah persegi pada dua sisi siku-siku segitiga ABC adalah 100. Gambar ketiga, luas daerah persegi yang panjang ABC adalah 225. Ya, Kesimpulannya, berdasarkan aktivitas yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa persegi yang dihubungkan menjadi satu dan membentuk segitiga siku-siku terbukti berlaku teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi kita misalkan sesuai dengan permasalahan di atas, maka A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ya, bagus sekali presentasi dari Andra tadi. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, Asawo. Apakah teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku? Nah, teman yang lain ada yang mau menanggapi? Saya Bu, Ya, teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. iya. Jadi di sini Bu baca lagi ada pernyataan dari Reza. Tadi Asawo menanyakan apakah teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Iya. Jadi yang memenuhi teorema Pythagoras itu hanya segitiga siku-siku. Segitiga yang lainnya tidak. Jadi rumus ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sudah jelas Asawo? Ya sudah. Kalau sudah, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak
Jarak kaki tiang dan kaki kawat penyangga sama dengan 8 meter. Jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama sama dengan 6 meter. Jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua sama dengan 9 meter. Ditanya, hitunglah panjang pada kawat yang diperlukan dan hitunglah biaya yang diperlukan jika harga kawat 25.000 per. Buatlah gambaran posisi tiang dan kawat ke dalam segitiga siku. Gambarnya panjang kawat pertama NP kuadrat sama dengan NP kuadrat ditambah PB kuadrat RB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. R panjang kawat kedua RA kuadrat sama dengan RB kuadrat ditambah PA kuadrat. RA kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. RA kuadrat sama dengan 64 ditambah 225. RA kuadrat sama dengan 289. Presentasi dari Sali tadi, ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, Satria. Saya mau menanggapi sedikit Bu. Kelompok saya langkahnya sedikit berbeda dengan kelompok 2. Kalau kelompok 2 mencari panjang RB terlebih dahulu. Kalau kelompok kami yang dicari panjang RA terlebih dahulu, tetapi hasil akhir yang kami peroleh sama Bu, apakah boleh seperti itu? Ya, kalau seperti itu langkahnya boleh saja, itu cuma masalah teknik dalam menyelesaikan. Ya, di sana hasilnya adalah sama. Untuk panjang kawatnya adalah jumlahnya 20. Berapa kamu dapat? 27 meter. Kalau masalah yang mana yang lebih dulu dicari panjangnya itu tidak masalah. Ya, jadi bisa saja seperti itu. Ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi tadi? Nah, baik. Jika tidak, tepuk tangan dulu buat Sari. Sekarang kita lanjutkan dengan kita simpulkan pembelajaran apa saja yang sudah kalian pelajari tadi berdasarkan permasalahan tersebut. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya tentang pembelajaran tadi? Ya, silakan Sari. Saya mau menanggapi itu. Hari ini kita sudah mempelajari tentang pembuktian kebenaran teorema Pythagoras menggunakan media kertas origami, dan kita juga sudah belajar menentukan panjang sisi segitiga siku-siku melalui permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu saja, Bu. Ya, bagus sekali Sari. Jadi, pada pembelajaran tadi kita sudah belajar, yaitu yang pertama kita sudah membuktikan kebenaran apa? Teorema Pythagoras dengan bantuan apa tadi? Media kertas Ya, media kertas origami. Kemudian kalian menentukan panjang sisi segitiga jika dua sisi diketahui berdasarkan permasalahan yang diberikan. Apa saja langkah-langkah kalian dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait teorema Pythagoras?
duduk masing-masing. Akan bagikan kalian lembar untuk mengerjakan soal evaluasinya. Nanti hasilnya difoto dan dikumpul lewat Google Form. Atau soalnya juga sudah tersedia di Google Form di sana ya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan tentang refleksi dari pembelajaran hari ini. Pengalaman apa yang kalian dapat dan bagaimana perasaan kalian. Ibu, silakan siapa yang mewakili? Ya, Andra. Pengalaman yang saya dapat yaitu pengetahuan yang saya dapat adalah mengetahui bahwa teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Tantangan yang saya dapat adalah dalam membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Ketika belum memahami materi, saya bisa menanyakan kepada ibu guru atau Bu Sri. Perasaan saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini yang menggunakan game quizzes yang sangat seru dan juga menyaksikan video pembelajaran. Ya. Yang lainnya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Kalian mengerti dengan materi pembelajaran? Sebelum Ibu akhiri, ada dari kalian yang ingin bertanya lagi tentang pembelajaran tadi? Baik, jika tidak, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang teorema Pythagoras, yaitu nanti kalian mempelajari jenis-jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doanya. Pada menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para